Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore teman-teman. Jadi sore hari ini saya bakal live Instagram lagi ya bareng Bang Handi. Bismillah. Halo, Assalamualaikum Bang Ramlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Handi? Sehat? Mas. Masya Allah, Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Dokter Ramlan di sana? Sehat, alhamdulillah. Baik, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kita buka sharing-sharing bareng sore ini bersama dokter muda yang sangat inspiratif buat saya ya, Masya Allah. Di usia muda sudah mencapai sekian banyak prestasi, Masya Allah ya. Uh, Terus terang, saya sangat bersyukur banget nih bisa live bareng sama Dokter Ramlan sore ini. Bener-bener. Jadi teman-teman, follower saya ya, saya kenalkan dulu Dokter Ramlan nih. Beliau adalah dokter muda, umur masih 24 ya, bener Bang ya? Bener, Bang. Koreksi saya kalau salah. Iya. Iya, beliau dari Sumatera Utara, dari Medan ya. Nah, beliau ini memiliki segudang prestasi. Ketika saya baca CV-nya, Masya Allah, saya sangat kagum, Alhamdulillah. Nah, teman-teman juga perlu tahu ya, Bang Ramlan ini merupakan owner dari futurebook.id, founder dari mentoring beasiswa prestasi, co-founder Sultan Husada, Nourish Sinergia, Ikro Management, dan advisor Akademi Mawapres USU. Nah, teman-teman, memang Dr. Ramlan ini mempunyai segudang prestasi. Dari kepemimpinan, juga bisa ya, Masya Allah, luar biasa deh. Nah, teman-teman ya, mungkin sudah pada tahu nih, Dr. Ramlan entah dari Instagramnya, dari seminar-seminarnya, dari talk show-nya, dan banyak lainnya ya. Dr. Ramlan ini juga mempunyai segudang prestasi dari tingkat nasional sampai internasional. Nah, luar biasa banget ya, Dr. Ramlan ini Masya Allah banget nih. Sama Allah dititipkan sesuatu yang luar biasa. Oke, teman-teman, sedikit saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Handi Pratama. Ya, saya asli dari Kalimantan, Balikpapan. Saat ini saya stay di Jambi. Nah, sebelumnya saya bekerja di luar negeri. Saya pernah bekerja di Qatar, terus saya pindah ke United Arab Emirates selama 8 tahun. Terakhir di Dubai 4 tahun. Dan sekarang saya fokus dengan bisnis yang saya jalanin. Alhamdulillah, di bulan Mei kemarin Allah kasih jalan saya untuk bisa pulang, kumpul sama keluarga, seperti itu. Alhamdulillah. Oke, langsung aja Dr. Ramlan ya. Jadi teman-teman, sesuai dengan poster kita, Dr. Ramlan adalah narasumber kita sebenarnya, dan saya adalah hostnya. Tapi kita saling sharing-sharing aja di sini, Dr. Ramlan ya. Oke, normalnya begini Dr. Ramlan. Kebanyakan tuh orang-orang itu ketika melihat suksesnya seseorang, apa yang sudah dicapai itu, mereka ingin tahu apa saja sih yang sudah dicapai sama orang tersebut. Tapi kalau saya beda. Kalau saya ini keponya ini, saya itu kepo bukan dari apa yang sudah Dr. Ramlan capai, tetapi saya keponya itu pengen tahu tentang mindsetnya Dr. Ramlan. Nah, kalau misalnya nih ada yang nanya, Dr. Ramlan bisa seperti sekarang ini tuh, apa sih rahasianya? Oke, kalau ditanya rahasia ini, kalau dikasih tahu gak rahasia lagi dong ya. Tapi ini kita sharing gimana akhirnya saya bisa bertahan sampai sekarang. Sebenarnya prosesnya panjang ya teman-teman. Jadi gimana saya bisa punya prestasi yang mungkin disampaikan oleh Bang Andi tadi, itu prosesnya panjang. Dan memang saya juga sama seperti Bang Andi. Saya kalau jumpa sama orang itu tidak ngelihat kayak pada sekarang, tapi prosesnya gimana ya Bang Andi ya. Jadi saya dulu mindset saya yang saya bangun itu adalah mindset yang terus bertumbuh. Jadi growth mindset. Saya juga diajari oleh mentor saya, oleh Mas Irfan Kosar, sama mentor-mentor saya yang lain, sama banyak pemateri-pemateri trainer-trainer yang ngajarin saya, kita itu harus punya growth mindset, artinya mindset yang terus bertumbuh. Jadi kita, kalau mindset yang terus bertumbuh itu beda sama mindset yang fixed mindset. Artinya kalau dulu, ya mungkin ada beberapa dari kita itu, dulunya itu masih fixed mindset, artinya dia masih tetap nggak mau bertumbuh gitu. Kalau dia ada suatu hal yang baru, dia langsung down gitu. Atau selainnya nggak mau mencoba hal yang baru, dia mau selalu di zona nyamannya terus, dia nggak berusaha untuk mencari tahu hal yang baru. Ketika dikritik, dia mudah baperan. Bapernya bukan baper yang bagus, tapi bapernya justru buat dia makin down istilahnya gitu ya. Nah, kalau saya kebalikannya, saya berusaha untuk membuat atau membangun growth mindset ya. Saya berusaha untuk mencari hal yang baru, saya berusaha untuk
gimana caranya supaya saya itu bisa berkembang lebih baik. Ketika saya dikritik, saya bersyukur. Ketika saya istilahnya dikasih nasihat, walaupun kadang itu ada beberapa orang yang sebenarnya ingin nasihati kita, Bang Handi, tapi mungkin caranya masih belum bagus Ya, gitu ya. Jadi kesannya itu mencaci kita, ya. ngebully kita. Tapi kalau kita nganggap itu sebagai bulian, Ah, ketika ah. kita nganggap sebagai cacian yang bisa membuat kita jatuh, ya kita nggak bakal bangkit. Tapi ketika kita melihat bahwa cacian dari orang lain atau bulian dari orang lain itu justru membuat kita jadi sadar ya, jadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah itu sebenarnya yang kita harapkan gitu. Kalau kita sudah punya growth mindset, kita insya Allah bakal bisa bertahan dan bukan justru jadi jatuh tapi bangkit. Alhamdulillah itu sih Bang Handi sebenarnya. Saya sebenarnya pernah dibully. Saya dulu waktu SD SMP kan culut banget ya Bang Handi ya. Bahkan sampai SMA Oke. saya masih dibilang culun sama kawan-kawan saya. Dan ya saya sering dibully gitu. Saya kan jarang tuh dulu ikut olahraga waktu pas SMA karena dulu saya ekskulnya bahasa Jerman sama bahasa Jepang. Jadi sekolahnya bahasa Bang Andi. Jadi jarang olahraga. Jadi ketika diajak ini main bola atau futsal itu saya jarang ikut. Nah, saya dulu sering dibully, Ya. ulun lah. Ketika istri saya seringnya ke puskesmas, ke perpustakaan maksudnya, ke perpustakaan. Nah itu yang buat saya dulu sering dibully. Tapi alhamdulillah itu justru membuat saya makin kuat. Bahkan saya jadi makin sadar bahwa saya itu harus berinteraksi dengan banyak orang, saya harus punya punya pemikiran yang jauh ke depan dan mencoba untuk memikirkan bahwa tidak selamanya hal yang tidak kita suka itu sebenarnya ada hikmahnya itulah. Tidak semua yang kita suka itu sebenarnya jelek. Ya. Iya, iya benar. Wow, Masya Allah ya. Tadi tipsnya dari Dokter Ramlan nih buat teman-teman semua ya, growth. Kita jangan berhenti untuk bertumbuh. Ya, Dokter Ramlan begitu ya. Ya, jangan merasa zona nyaman itu adalah zona terakhir kita. Kalau kita hanya stay di zona nyaman, ya seperti itulah hidup kita. Kita harus out of the box. Kita harus berpikir out of the box dan actionnya juga out of the box. Masalah tadi itu saya juga pernah ngalamin tuh, Dokter Ramlan, waktu di sekolah ya. Saya dulu culun, sampai digelari kucluk dulu tuh. Kucluk itu orang yang culun banget ya, rambutnya di belakang berdiri. Lucu banget ya. Tapi saya nggak mau dengerin, saya tebalkan telinga aja tadi. Ya sama seperti Dokter Ramlan, tetap fokus pada impian-impiannya gitu kan, nggak melebar ke sana kemari. Tapi alhamdulillah sekarang semua itu dibuktikan dengan prestasi-prestasi yang Dokter Ramlan sudah tunjukkan gitu kan. Alhamdulillah, wah luar biasa lagi ya. Nah teman-teman, satu lagi pesannya Dokter Ramlan tadi, jangan baper, ya, jangan baperan. Kalau bisa kita sebagai anak muda itu kita berperan, bukan baperan. Betul. Begitu Dokter Ramlan ya. Ada nggak momen sewaktu keadaan sulit itu tiba-tiba Allah kasih kemudahan gitu, yang berubah gitu, jadi momen yang sangat berbeda gitu? Ada sih Bang, jadi kemarin itu kan waktu pas saya di akhir semester, artinya dulu saya lagi skripsian, lagi mau seminar hasil. Nah itu padahal udah mau seminar hasil tuh Bang, udah mau seminar hasil. Saya 1 minggu sebelum seminar hasil itu masuk rumah sakit Bang. Saya kena tipes sekaligus DBD dalam waktu bersamaan. Jadi itu istilahnya super infeksi gitu ya. Tipes sekaligus DBD dan saya baru kedua kali lah masuk rumah sakit setelah yang pertama ketika saya dilahirkan masuk rumah sakit karena sesar. Nah, baru masuk rumah sakit itu ketika umur 20 tahun Bang Andi. Dan itu memang benar-benar kondisi itu sampai suhunya itu sampai 40, sekian gitu Bang. 40 lah, 40 derajat Celcius dan sangat panas kan ya. Dan itu sampai kondisinya lemah sekali gitu. Dan sampai dokter memperkirakan kemungkinan dia dirawat sampai 5 hari. Nah, alhamdulillah ketika saya dirawat itu, ketika saya sakit, justru di situ Allah kasih banyak sekali hikmah gitu Bang. Istilahnya bukan kita justru tahu siapa orang-orang yang dekat sama kita, siapa orang yang peduli sama kita. Terus kita jadi makin sadar ternyata keluarga itu sayang banget sama kita gitu. Dan justru itu yang membuat saya makin kuat Bang. Iya. Mungkin orang katanya bakal lebih lama dirawat, saya bahkan 3 hari saja udah sembuh alhamdulillah. Itu karena kawan-kawan, adik-adik yang nantiasa mengingatkan gitu. Dan juga istilahnya ayo Bang Ramlan kapan lagi kita mentoring, kapan lagi kita jumpa Bang Ramlan, ayo cepat sembuh ya gitu. Jadi istilahnya banyak dukungan dan kita ngelihat bahwa ternyata banyak sekali hikmah di balik semua. Selain kita tahu memang sakit menggugurkan dosa, tapi justru ketika kita sakit itu, apalagi ketika saya dirawat di rumah sakit baru-baru ini ya, teman-teman di live sekarang sebelumnya saya udah yang jelas itu hikmahnya luar biasa Bang Andi saya dapatkan. Masya Allah.
Masya Allah. Yang semuanya pastinya di balik itu adalah pertolongan dari Allah ya. Iya. Dan juga istilahnya dukung Oke, kita sapa-sapa. dari yang lain juga Bang Andi. Jadi Ya. orang-orang yang dulu pernah kita ingatkan untuk jangan patah semangat, jangan mudah jatuh. Ayo makin semangat lagi. Kalau sakit pasti ada hikmahnya gitu. Jadi ketika dulu kita ngerasa bahwa kita itu nggak ada apa-apa atau kita lagi sakit, ketika kita jatuh, ya justru kadang yang ingatkan itu adalah orang-orang yang pernah kita ingatkan sebelumnya. Dan itulah hikmah dari ketika kita berbagi semangat. Nanti ketika kita jatuh, orang lain yang membagikan semangat sama kita gitu. Ketika kita istilahnya mulai down, ya orang lain, ketika orang lain down kita bantu. Nah ketika kita down, orang lain yang bantu kita gitu. Dan masya Allah sekali gitu kalau kita berbagi. Wow, Masya Allah ya. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai ya. Iya, Bang. Kalau saya lihat nih Dokter Ramlan di Instagramnya Dokter Ramlan nih, tertulis di situ bukan dokter, tapi motivator. Ya. Nah, kenapa apa yang mendasari Dokter Ramlan menulis bukan profesi dokter tapi motivator? Ya, sebenarnya karena kalau dokter ya, Bang, kalau dari namanya kan udah ada dokternya di situ ya. Dan sebenarnya saya juga itu motivator itu kan bukan gelar atau bukan ini. Jadi ketika saya ngisi seminar itu saya sebenarnya kan saya mengenalkan diri saya sebagai seorang trainer sebenarnya. Dan tapi ketika saya ngisi seminar apapun itu biasanya ada motivasi yang saya berikan. Artinya saya sering sharing dan orang menganggap saya bahwa saya adalah seorang motivator. Dan kenapa saya buat di profil saya sebagai seorang motivator? Saya ingin terus memotivasi. Jadi ketika saya buka Instagram, saya gimana caranya apa yang saya posting itu adalah hal yang memotivasi gitu, Bang. Jadi bukan hanya sekedar untuk pamer gitu. Jadi berusaha ketika saya buat profil saya motivator, ketika saya buka Instagram, saya tergerak hatinya untuk selalu motivasi orang lain gitu. Jadi Instagram saya gunakan untuk inspirasi orang lain, inspirasi orang lain gitu. Rasanya seperti itu, Bang Andi. Wah, Masya Allah, keren banget. Semoga terus memotivasi dan menginspirasi banyak orang nih, Dokter Ramlan. Ini ada pertanyaan nih dari Haikal Zaki. Kegagalan dan penolakan apa aja yang sudah dialami sama Dokter Ramlan? Silahkan, Dokter Ramlan. Kalau kegagalan lebih banyak lagi tuh dari CV yang saya tuliskan, Bang Andi. Cuma kita ini beberapa aja ya, Bang Andi ya. Jadi saya dulu kita waktu SMA lah ya, SMA. Kalau waktu SMA saya dulu pernah sempat gagal beberapa kali lomba ya, Bang Andi. Kadang saya ikut tapi nggak pernah finalis gitu, bahkan nggak pernah juara gitu waktu awal-awal. Jadi saya coba ikut lagi lombanya, alhamdulillah mulai pelan-pelan jadi finalis, mulai jadi juara gitu. Jadi gagalnya sebenarnya kalau ketika saya ikut lomba itu dulu tuh awal-awal itu nggak menang, Bang Andi. Bahkan ketika saya kemarin itu pernah mencoba untuk berangkat ingin keluar negeri ya kan, Bang Andi, itu saya terkendala dengan uang dulu tuh ketika saya kuliah, karena uang dan juga kadang izin. Waktunya juga nggak pas. Jadi bahkan kemarin juga ada, mungkin kalau yang beberapa ada yang sebenarnya gara-gara masalah finansial atau masalah waktu, ada yang memang benar-benar saya rasa itu saya bisa lulus gitu. Artinya saya yakin saya bisa lulus, ternyata nggak lulus. Dan itu ternyata saya ngelihat yang mempengaruhi gitu. Dan yang pengaruh itu biasanya karena kesiapan, kemudian juga jadi karena Allah ingin menyiapkan yang terbaik sama kita gitu. Dan bahkan dulu nih Bang Andi, saya mungkin orang ngiranya ya, oh Bang Ramai banget nih jadi mahasiswa berprestasi. Mereka nggak tahu aja gimana perjuangan saya jadi mahasiswa berprestasi. Apalagi kemarin itu berkas-berkasnya banyak gitu. Dulu sebelum saya jadi mahasiswa berprestasi di USU, Bang Andi, saya ikut pertama kali seleksi mahasiswa kedokteran berprestasi di ISMK Wilayah 1 Sumatera. Dan itu kemarin acaranya di Bengkulu. Nah, alhamdulillah saya kemarin jadi finalis termuda. Pada saat itu masih semester 4, Bang Andi. 4 atau 3 ya, semester 3 atau semester 4 itu masih mahasiswa baru hitungannya, Bang Andi. Terus lawannya itu, finalisnya itu sama yang udah semester 8, semester akhir. Dan pastinya kalau dari segi pengalaman sama pengalaman, kemudian prestasi, terus selama di kampus itu pasti jauh ya sebenarnya kalau dari hitung-hitungan kita gitu, hitung-hitungannya. Nah, tapi ternyata Allah kasih kemudahan gitu ketika saya coba. Tapi orang mungkin taunya, Bang Rahman kok bisa ya dia juara 1. Mungkin walaupun orang ketika saya juara 1 kan, Bang, kok bisa ya Bang Rahman juara 1 enak. Bisa juara 1 ngalahin kakak seniornya yang udah semester 8. Karena saya bukan bilang saya ngalahin semester 8. Mungkin saya pada saat itu beruntung dan Allah kasih amanah lebih tepatnya. Tapi orang lain nggak tahu gimana saya bisa akhirnya bisa sampai jadi finalis dan juara 1. Saya dulu sampai istilahnya Bang Andi, dulu ketika saya ngupload berkas gitu, yang upload berkas itu filenya semua hilang, Bang Andi. Jadi saya udah nge-scan. Jadi saya kan berkasnya kan online tuh, dikirim ya online. Jadi saya scan semua berkasnya terus dikirim. Harusnya malam itu tuh terakhir.
ya berkasnya semua harus lengkap malam itu juga. Nah ternyata jam 11 jam tengah 12 gitu Bang Andi, itu hilang semua filenya di laptop. Nggak tahu tiba-tiba hilang. Astaga. Masya Allah itu luar biasa. Tiba-tiba hilang terus tanya, "Duh, gimana ini malam terakhir. Ini berkas-berkasnya banyak yang hilang gimana?" Terus tanya call panitianya, bisa nggak di apa namanya minta keringanan gitu. Akhirnya sampai jam 2 begadang untuk nyiapin berkas Bang Andi. Sampai jam 2 nyiapin tidur sampai jam 2 malam. Terus akhirnya tiba-tiba pengumuman masuk finalis. Dan sebelum saya jadi juara 1, itu kan kita presentasi lagi tuh Bang Andi di Bengkulu ya. Jadi perjalanan dari saya belum pernah sama sekali ke Bengkulu pada saat itu. Perjalanan itu karena uang itu kemarin terbatas, jadi kita dari Padang itu naik ini Bang Andi, naik bus supaya murah gitu. Karena uangnya terbatas, kita naik bus. Terus selama di bus itu saya baca terus tuh. Istilahnya saya ngetik ketika lagi istirahat, lagi makan gitu ya di tempat makan, saya benar-benar bawa laptop, saya baca gitu. Karena saya bakal ngelawan istilahnya itu yang udah punya pengalaman gitu. Itu perjuangan sampai saya begadang, saya sampai di waktu-waktu di bus itu saya benar-benar memanfaatkan untuk buat presentasi yang bagus dan baca banyak gitu Bang Andi. Dan itu perjuangannya sebenarnya luar biasa gitu Bang Andi. Semua itu ada Masya Allah yang perlu dikorbankan. Iya, sangat setuju. Masya Allah ya. Semoga tadi penjelasan dari Dr. Ramlan bisa menjawab pertanyaan dari Haikal ya. Jadi intinya adalah pantang menyerah, terus berusaha, ikhtiar itu penting dan ditambah juga dengan doa pastinya. Masya Allah. Ini Haikal ada pertanyaan lanjutan nih Dr. Ramlan. Gimana cara Abang untuk selalu optimis sampai bisa di titik ini? Ya, kalau supaya bisa terus optimis, jadi yang nggak kalah pentingnya nih Bang, supaya kita terus optimis, kita harus punya motivasi kan ya. Motivasi itu dari dalam sama dari luar. Yang paling penting itu sebenarnya dari dalam dulu. Nah, supaya kita bisa termotivasi dari dalam, kita harus punya namanya visi, harus punya misi. Kita harus punya visi apa tujuan hidup kita harus jelas gitu kan. Kita harus benar-benar harus tahu kita tuh mau jadi apa gitu. Nah, kemarin tuh saya diajarin mau jadi apapun kita tetap niatkan karena Allah. Jadi kayak poinnya itu mau jadi apapun kita nanti niatkan karena Allah, supaya apapun hasilnya nanti lebih bisa diterima gitu kan. Kita juga tetap jalannya yang lurus. Dan yang kedua itu kalau kita sudah punya visi, sudah punya tujuan, kita kan harus punya misi itu, harus punya tahapan-tahapan langkah-langkahnya. Nah di langkah-langkahnya kadang nih kita kan kadang bisa jatuh, bisa jenuh. Nah gimana cara meningkatkan motivasinya supaya optimis untuk bisa dapatkan visinya gitu kan Bang Andi. Nah supaya bisa optimis, benar-benar punya misinya itu harus direncanakan dengan matang gitu Bang Andi, kalau menurut saya. Jadi kita harus punya plan yang bagus. Betul. Kita benar-benar harus tahu kita kalau mau jadi seperti ini tahapannya apa dulu gitu. Jangan mau langsung gitu aja gitu, nggak tahu tahapan-tahapannya gitu, dan nikmati aja prosesnya gitu. Kalau saya biasanya caranya supaya termotivasi untuk terus bangkit atau ketika jenuh tidak lama-lama untuk bangkit, caranya adalah saya biasanya nuliskan ini Bang Andi, ketika saya ikut seminar ada yang ngena sama diri saya tuliskan, saya tempel gitu, tempel di meja di lemari. Jadi ketika istilahnya ngebaca planning saya itu, target saya itu saya jadi termotivasi. Terus ketika saya udah mulai jenuh atau ketika di tengah-tengah nih sudah mulai kayak aduh bisa nggak ya, udah mulai jenuh atau apapun pesimis gitu Bang Andi. Jadi mulai lagi ngelihat, aduh aku udah sampai sini, aku udah sampai tahapan ini, masa harus berhenti gitu. Aku udah memperjuangkan banyak hal gitu. Jadi kayak ngelihat apa yang sudah kita lakukan. Nah kalau kita nggak punya planning, kita nggak buat tulisan, kita nggak buat apa-apa yang sudah kita lakukan, kita nggak ada checklist, yang nggak ada evaluasinya, kita jadi nggak bersyukur Bang Andi. Sebenarnya yang membuat kita semakin semangat itu kan kadang kita udah tahu bahwa kita melaksanakan banyak hal. Kita sudah tahu bahwa Allah ternyata udah ngasih banyak hal sama kita, udah ngasih banyak kemudahan sama kita gitu. Kita nggak fokus sama apa yang tidak kita dapatkan gitu. Dan alhamdulillah ternyata itu yang membuat saya makin kuat, makin optimis, dibantu dengan orang-orang di sekitar saya juga yang selalu mengingatkan, selalu mendoakan, selalu mendukung. Dan itu sebenarnya yang paling kuat sih Bang Andi. Gimana akhirnya saya bisa terus optimis. Karena memang kita internal paling penting, eksternal juga mendukung lah. Dengan kita menulis itu, dengan kita menampilkan di kamar kita, menampilkan di dinding lemari kita, orang lain bisa lihat kan, orang lain bisa doakan, orang lain bisa baca, orang lain bisa ingatkan kita ketika kita jatuh, ketika kita lupa gitu Bang. Masya Allah. Itu ya, semoga menjawab ya Bang Haikal pertanyaannya. Jadi intinya adalah tadi harus ada smart plan. Smart plan itu smart goal ya.
visi dan misinya harus dituliskan, jelas, ditempel, jadi kita bisa mengingat terus tuh, kita bisa membaca. Nah, itu tadi bisa dikatakan sebagai faktor eksternal. Nah, faktor internalnya dari diri kita sendiri ya, Haikal. Semoga menjawab pertanyaan Haikal tadi ya. Nah, ini Dokter Ramlan, ini buat teman-teman saya nih, teman-teman yang sedang nonton live IG ini nih. Juga buat teman-teman yang mengikuti komunitas yang saya dirikan nih, komunitas muda berpengaruh ya. Nah, kalau misalkan harus menyebutkan apa aja skill yang harus dimiliki untuk menjadi seorang motivator, itu apa? Nah, yang pertama, ini semua orang kalau ketika saya tanya skill apa yang dibutuhkan, pasti jawabnya skill public speaking nih. Saya sering nanya nih Bang, pertanyaan ini Bang. Mereka pasti jawabnya skill komunikasi atau public speaking. Nah, ini penting banget sebenarnya ketika kita ingin memotivasi orang lain, tentunya kan kita harus komunikasi gitu ya. Ya, jadi selain skill komunikasi Bang Andi, kalau menurut saya sekarang ya, ketika kita ingin jadi seorang public speaker yang handal atau seorang motivator yang ngena banget sama teman-teman audiens gitu ya. Kan kita kadang ketika kita motivasi ada sound, ada tampilan yang bagus, ya kan pasti juga membuat orang lain ternyuh gitu ya Bang Andi. Jadi selain skill komunikasi, kita juga harus skill presentasi. Jadi selain skill komunikasi, skill presentasi yang baik itu Bang Andi. Itu nggak kalah penting sih menurut Bang. Masya Allah. Jadi itu ya tipsnya tadi, soft skill. Soft skill harus dilatih ya. Seperti public speaking, ya, dan juga ilmu presentasi. Memang sih nggak mudah ya, public speaking itu. Kita ngobrol berhadap-hadapan, satu lawan satu, dialog dengan satu orang itu gampang. Tapi kalau kita berdiri di depan, contoh deh waktu kita kuliah, kita berdiri di depan kelas, presentasikan sesuatu. Terkadang apa yang mau disampaikan tuh, karena ada di dalam bawah sadar kita itu terpikir, nanti gua salah nih, gua malu nih, kayak gitu ya. Nah, gimana tipsnya Dokter Ramlan supaya bisa ngomong lancar seperti Dokter Ramlan nih, bisa ngomong tanpa putus-putus gitu? Apa tipsnya? Kalau namanya skill, ini kan skill ya, artinya sebenarnya bisa dilatih Bang. Jadi artinya kita harus latihan. Ketika kita ingin punya skill komunikasi yang bagus, kita jadi seorang public speaker yang handal, kita harus sering latihan dan kita harus sering mau mencoba hal yang baru gitu Bang. Kasih tips dong, bagaimana kita bisa jadi mahasiswa terbaik? Wah, terbaik Dokter Ramlan. Silakan. Gimana cara jadi mahasiswa berprestasi gitu ya Bang Andi? Terputus tadi. Bagaimana kita bisa menjadi mahasiswa terbaik? Oh, mahasiswa terbaik. Oke. Ya, kalau mau jadi mahasiswa terbaik dalam bidang apa dulu nih? Kita sebenarnya kita harus tahu masing-masing potensi kita di mana gitu ya. Karena mahasiswa itu kan di mahasiswa itu kita punya tridharma perguruan tinggi. Jadi sebenarnya kalau dikatakan di terbaik ya semuanya harus terpenuhi. Jadi nilai akademiknya bagus, kemudian dia juga pengabdiannya juga baik, kemudian dia punya kebermanfaatan yang besar juga. Jadi ya itu ketika kita ingin jadi mahasiswa yang terbaik, kita harus punya nilai akademik juga yang bagus, akhlaknya juga harus baik, kita juga punya prestasi yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi dikatakan mahasiswa berprestasi itu ketika dia bisa bermanfaat untuk orang lain. Percuma punya IPK tinggi tapi nggak ada kontribusinya, percuma IPK tinggi tapi nggak mau berkontribusi, percuma IPK tinggi tapi nggak ada sama sekali terus perasaan empati atau perasaan ingin membantu orang lain. Oke, Dr. Ramlan, ini pertanyaan saya nih. Dr. Ramlan kan sekarang ini menjadi mentor, motivator, inspirator, trainer. Apakah ada bisnis yang Dr. Ramlan jalani saat ini? Iya. Bisnis saya jalani sekarang Bang Andi, saya kan owner dari Future ID. Jadi saya jualan buku. Ini udah saya mulai, sebenarnya saya jualan itu dari kecil ya Bang Andi. Saya dulu mulai pertama kali SD itu jualannya jual kartu nama Bang Andi. Jadi dulu saya buat kartu nama. Dulu kan waktu kita zaman kecil itu kan sering jualan kartu nama. Waktu SMA bantuin nenek jualan di kantin. Ya. Kemudian waktu pas SMA saya jualan ini bantu abang saya untuk dan titipan aplikasi sih lebih tepatnya kayak dan sebagainya. Sekarang bisnis saya itu di buku, jualan buku, Future ID. Saya jual buku-buku pasti trainer, kemudian juga buku yang berhubungan dengan kesehatan. Oke. Masya Allah, mantap ya. Ini apa enggak terlalu padat nih jadwalnya Dr. Ramlan nih? Sudah tadi motivator, mentor, inspirator, trainer, terus sering ngisi-ngisi acara live Instagram juga, berbisnis pula. Bagaimana cara mengatur waktunya itu Dr. Ramlan?
sebenarnya bisa disimplifikasi sebenarnya Bang Andi. Jadi artinya kalau saya kan biasanya punya buku planner, saya tuliskan dan awal saya di buku planner ini. Nah ini buku sebenarnya yang saya jual juga. Jadi saya nuliskan semuanya di sini. Jadi saya tahu kira-kira saya punya jadwal hari ini apa-apa aja gitu ya. Kemudian saya tulis kira-kira hari ini saya bisanya apa gitu. Dan saya evaluasi gitu. Jadi saya pahami diri saya kira-kira bisanya gimana sampai mana. Dan yang poin sebenarnya saya nulis apa-apa aja kegiatan saya hari ini, saya rencanakan, saya buat prioritasnya, dan alhamdulillah gitu pelan-pelan saya bisa untuk membagi waktu saya Bang Andi. Ketika saya benar-benar membuat planning dengan baik dari awal. Masya Allah. Yang pastinya ada skala prioritas di sana ya. Yang mana yang urgent dan yang penting dan urgent, yang mana yang pasti harus ada skala prioritas agar kita bisa mengerjakan semuanya. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, kalau saya lihat nih, profesi dokter dan bisa dikatakan profesi selain dokter adalah entrepreneur atau pebisnis lah ya. Itu kan dua hal yang berbeda tuh Dokter Ramlan. Nah, apa yang berbeda ketika Dokter Ramlan tuh sebagai seorang dokter dan apa yang berbeda ketika Dokter Ramlan sebagai seorang pebisnis? Ya, kalau saya, alasan saya juga, kenapa saya seorang dokter, tapi saya juga berbisnis. Nah, saya pingin ketika saya jadi seorang dokter, saya tidak berharap uang dari pasien. Artinya tidak selalu berharap uang dari pasien. Saya tidak berharap pasien itu sakit. Saya pingin supaya pasien itu kalau bisa sehat gitu. Dan saya sehat, kita bisa kolaborasi, kita bisa buat bangun bisnis yang bareng-bareng gitu. Daripada orang sakit, ya kemudian dia harus bayar uang sama saya. Lebih bagus kita keluarin uang untuk sama-sama bisnis bareng gitu. Jadi istilahnya saya pingin ketika saya bekerja itu, ketika saya jadi dokter itu benar-benar tulus untuk membantu orang lain, bukan mengharap uangnya, tidak berharap orang itu sakit gitu. Tidak berharap istilahnya dia gak usah dikasih obat yang bagus lah supaya dia datang lagi. Saya nggak pingin seperti itu gitu. Saya benar-benar bisa membantu untuk bisa dia sembuh dengan baik, dia bisa benar-benar menjaga kesehatannya ya, dan itu sebenarnya banyak hal yang bisa kita kolaborasikan. Dan sekarang juga nggak hanya kita pendapatan dokter itu kan nggak hanya dari pasien yang berobat sama kita. Sebenarnya banyak yang bisa dokter manfaatkan dengan mungkin memberikan penyuluhan, memberikan apalagi sekarang kalau BPJS semakin banyak sakit justru semakin rugi dong kita. Semakin banyak orang yang sehat justru semakin sehat, semakin bagus. Masya Allah, Masya Allah. Kita doakan ya, semoga Dokter Ramlan ini sehat terus bisa membantu orang lain. Sangat inspiratif sekali ya. Banyak di luar sana kan yang mengatakan, dokter kaya, itu pasti kaya, banyak duitnya. Masya Allah. Tapi Dokter Ramlan ini berniat, profesi dokternya berniat untuk membantu sebanyak-banyaknya orang. Masya Allah. Dan uang hariannya dari mana Dokter Ramlan? Ya dari berbisnis seperti itu. Masya Allah. Kalau diminta pilih nih, Dokter Ramlan, pilih profesi dokter atau pengusaha? Dokter. Masya Allah. Lebih fokusnya ke dokter gitu Bang Andi. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Nah, misalkan nih, saya anak muda yang baru lulus SMA, dihadapkan dengan dua pilihan. Apakah saya harus mengambil kuliah jurusan kedokteran atau melanjutkan bisnisnya orang tua? Menurut Dokter Ramlan nih, boleh nggak saya mengikuti jejaknya Dokter Ramlan, saya ambil kuliah kedokteran dan juga menjalankan bisnis? Boleh banget Bang Andi, justru banyak. Jadi bukan hanya saya sebenarnya teman-teman yang kuliah sambil punya usaha. Banyak banget kawan-kawan saya justru dia sukses, IPK-nya bagus, usahanya juga jalan, bahkan lebih bagus daripada saya, penghasilannya justru lebih banyak daripada saya. Dan itu ada orangnya dan itu bisa. Nah, kadang kenapa orang lain minder kayak ngerasa bahwa dia nggak bisa karena dia mungkin belum tahu atau belum punya sosok yang bisa dia jadikan contoh gitu Bang Andi. Jadi itulah kenapa kemarin saya waktu pas kuliah itu semangat dan yakin bisa karena saya udah punya contohnya, saya udah menemukan orangnya. Saya udah punya mentor saya gitu. Yang istilahnya saya pun yakin saya bisa seperti dia. Saya coba berusaha untuk mengikuti proses seperti mentor saya yang mentor saya lakukan, dan itu ternyata saya alhamdulillah bisa juga gitu. Dan saya yakin saya bisa atas izin Allah gitu Bang. Masya Allah, luar biasa. Yang pasti keyakinan dulu ya. Sesungguhnya modal utama dari diri kita adalah keyakinan ya. Banyak tuh. Kami kan di komunitas muda berpengaruh ini mendidik teman-teman anak muda khususnya ya SMA, kuliah dan yang mau membuka bisnis kan kebanyakan dari mereka itu begini Bang Dokter Ramlan. Wah, bisnis susah, saya nggak punya modal. Saya bilang sama mereka, kalau kamu nggak punya modal, ya
di umur 22 sampai 30 itu banyak lakukan hal, ya. Coba sesuatu, keluar dari comfort zone, kerja dulu sama orang, ambil ilmunya. Nanti kalau nggak punya modal, ikut aja dulu jadi reseller atau jadi apa, nanti uang itu dikumpulin buat bisnis sendiri. Sebenarnya modal terbesar dari diri kamu, saya bilang, adalah niat. Seperti Dokter Ramlan tadi bilang ya, niat. Ya. Kalau kita udah niatnya kuat, insya Allah kita bisa mencapai ke posisi itu. Ya, tadi ada satu pertanyaan yang saya ingat nih. Bagaimana caranya mendapatkan beasiswa di luar negeri? Tadi saya lupa pertanyaan dari siapa, tapi itu pertanyaan yang saya masih ingat tuh. Silakan Dokter Ramlan. Jadi kalau untuk dapat beasiswa ke luar negeri itu sebenarnya bisa dari banyak cara ya. Kalau saya kemarin pertama kali ke luar negeri itu dapat beasiswa dari Goethe Institute. Dari Goethe Institute itu dari Jerman. Jadi seleksinya itu kemarin seleksi seperti TOEFL. Jadi ada seleksi menulisnya, ada seleksi mendengarkannya, ada seleksi membacanya. Jadi ada Hören, Lesen, sama Schreiben. Gitu. Ada Sprechen juga, ada berbicara juga. Jadi kalau di sertifikasi bahasa Jerman itu ada 4. Kalau masih A1, masih A1, A2, A2 itu masih 4 ini. Jadi masih mendengarkan, Hören, Lesen, membaca, Schreiben, menulis, sama Sprechen itu berbicara. Jadi memang seleksinya itu biasanya membutuhkan seleksi sertifikat atau seleksi berkas. Jadi ada berkasnya, seleksi berkasnya, ada seleksi bahasanya. Nah, kebetulan kemarin itu saya dapat beasiswa ke Jerman itu bukan pakai bahasa Inggris, Bang Andi, tapi pakai bahasa Jerman. Memang selama di sana juga belajar bahasa Jerman, pakai bahasa Jerman. Belajar di sana juga pakai bahasa Jerman, bukan pakai bahasa Inggris. Dan waktu pas beasiswa itu pun juga istilahnya kita dituntut untuk menggunakan bahasa Jerman. Tapi memang terbantu dengan bahasa Inggris karena waktu saya berangkat ke Jerman itu kemarin bahasa Jermannya masih belum bagus banget. Jadi istilahnya masih pemula. Jadi dengan kita punya skill komunikasi bahasa Inggris, itu bisa membantu komunikasi dengan kawan-kawan dari negara lain yang mungkin juga bahasa Jermannya belum lancar. Gitu Bang Andi. Dan kalau kemarin itu juga saya dapat beasiswa ke Thailand, beasiswa untuk ikut jurnalistik. Saya workshop jurnalistik dulu di Thailand selama 1 minggu. Itu juga beasiswanya dari Jerman Bang Andi. Jadi beasiswa dari Jerman juga. Saya buat video berita dalam bahasa Jerman. Ini ada di YouTube Bang Andi. Nanti tinggal klik nama saya. Itu ada videonya tapi dalam bahasa Jerman. Jadi video berita dalam bahasa Jerman. Nah itu alhamdulillah saya terpilih untuk bisa dapatkan beasiswa untuk pelatihan jurnalistik selama 1 minggu di Thailand bersama teman-teman dari Asia Tenggara, Australia, dan New Zealand. Kalau mau keluar negeri intinya tetap harus punya semangat mental juga Bang Andi. Selain kita punya ilmu, punya sertifikat bahasa, kita juga harus punya paspor, dan kita harus kuatkan mental. Karena kalau kita di luar negeri itu kan pasti berbeda ya dengan Indonesia. Apalagi kita pergi ke luar negeri yang dimana notabene-nya itu kita di sana, terutama mungkin yang Muslim minoritas atau mungkin budayanya berbeda gitu ya, karakteristik orang-orangnya berbeda. Ya yang perlu dipersiapkan adalah tahu dulu nih negara tujuan kita itu seperti apa budayanya. Terus kira-kira karakternya seperti apa. Jadi kita ketika di sana itu nggak salah-salah gitu Bang Andi. Nggak salah perilaku, nggak salah ngomong gitu. Iya, Masya Allah. Ya, keren ya. Tapi satu pertanyaan dari saya nih, Dokter Ramlan. Itu informasi beasiswa itu dapat dari mana? Nah, kalau informasi beasiswa terkadang ada dari kampus atau dari sekolah, kadang dari luar Bang Andi. Jadi sebenarnya kita harus rajin-rajin untuk mencari informasi. Sebenarnya informasi sekarang udah banyak banget ya, apalagi sekarang Instagram sudah banyak info beasiswa. Kita klik aja info beasiswa di Instagram itu sudah banyak banget profil-profil atau akun-akunnya yang bisa memfasilitasi kita mendapatkan informasi beasiswa. Nah, terkadang juga ada beasiswa-beasiswa tertentu, Bang Andi, yang sifatnya, saya bilang apa ya, private, ini bukan private, tapi kayak orang nggak banyak yang tahu, Bang Andi. Karena orang-orang itu orang-orang udah dipilih, orang terpilih gitu istilahnya, Bang Andi. Nah, jadi kita harus proaktif, kita harus aktif istilahnya untuk menanyakan apakah ada beasiswa, gimana persyaratannya. Kita mulai sering-sering baca di internet, kita cari tahu informasi dengan alumni gitu. Karena kan kita nggak hanya sekedar pingin tahu beasiswanya doang kan Bang Andi, pasti kita pingin lulus beasiswanya. Nah itu kalau kita kalau kita hanya sekedar informasi doang, kita nggak berusaha untuk cari tahu informasi dari alumninya, ya kita sama aja dengan kawan-kawan yang lain gitu. Terus ketika kita ingin dapat beasiswa, kita harus ingin lebih. Ya kalau misalkan cuma kita bermodalkan IP doang, IP itu maksudnya indeks prestasi ya. Mungkin ada yang masih SMA, indeks prestasinya mungkin di atas 3, ya mungkin banyak orang yang IP-nya di atas 3. Ya jadi gimana kita supaya dapat beasiswa? Kita harus nilai lebih, aktif organisasi, kemudian punya prestasi, punya kontribusi. Ya itu bisa jadi nilai lebih kita untuk kita dipertimbangkan mendapatkan beasiswa. Gitu.
Masya Allah. Nah, apakah informasi semua itu dan tips-tips untuk mendapatkan beasiswa itu juga bisa didapatkan dari mentoring beasiswa prestasi? Ya, jadi kita di akun kita itu, Bang Andi, kita nggak hanya berbagi tentang informasi beasiswa, tapi kita juga berbagi informasi seminar, webinar, ataupun training yang berhubungan dengan meningkatkan prestasi. Kenapa? Karena untuk Ya, dapatkan beasiswa itu butuh prestasi, Bang Andi. Jadi ya, kita nggak hanya sekedar memberikan informasi beasiswa, tapi kita memberikan wadah untuk di mana mereka bisa belajar langsung dengan orang-orang yang dapat beasiswa, dengan ya, orang-orang yang mungkin bisa berprestasi, ya. Jadi memudahkan mereka untuk mendapatkan beasiswa. Gitu, Bang Andi. Makanya Masya nama komunitas itu mentoring beasiswa dan prestasi. Allah. Walaupun namanya mentoring beasiswa prestasi, tapi kita juga ada memberikan kegiatan seminar atau webinar ataupun training online. Ya, karena kan masa pandemi COVID ini, Bang Andi, jadi kita Ya, tidak memungkinkan untuk membuat mentoring yang seperti biasa dulu kita laksanakan sebelum COVID, tapi tetap kita ya. buat kegiatan-kegiatan positif seperti seminar, training, dan juga webinar. Gitu, Bang. Masya Allah. Nah, teman-teman nih yang pingin, yang tadi ada menanyakan bagaimana caranya mendapatkan beasiswa di luar negeri, bisa follow akunnya, Instagramnya Mentoring Beasiswa Prestasi. Nah, di sini foundernya adalah Dr. Ramlan sendiri. Dr. Ramlan ini bukan hanya memberikan teori, tapi beliau pelaku. Ya, beda ya. Antara teori dan pelaku beda. Pengalamannya pasti beda. Nah, teman-teman, jika ingin mendapatkan beasiswa ke luar negeri atau dalam negeri, ya, silakan bergabung ke ikuti atau follow Instagramnya Mentoring Beasiswa Prestasi. Seperti itu Dokter Ramlan ya. Iya, Bang Andi. Insya Allah. Jadi Oh, teman-teman Masya Allah. nanti bisa gabung bersama saya di grup WhatsApp. Jadi saya juga ada grup WhatsAppnya, Bang Andi. Selain Instagram, kita juga Oke. punya grup WhatsApp, dan itu sudah 23 grup, Bang Andi. Saking banyaknya yang ingin belajar bareng saya gitu, sudah sampai 23 grup. Dan itu hampir full sekarang, Bang Andi. Kita bakal nambah lagi nih hari ini, mungkin bakal nambah lagi grupnya. Biasanya saya share di WhatsApp juga. Kan bagi ada tuh yang kemarin minta soal Bang Andi, saya nggak aktif di Instagram, Kak. Saya Instagramnya belum ada gitu. Pertama mungkin yang Ya, belajar atau yang yang jarang menggunakan media sosial atau mungkin tidak diperbolehkan menggunakan media sosial itu. Jadi ya. saya juga grup WhatsApp-nya juga. Nanti boleh gabung. Nanti saya silakan DM Ya. akun Instagramnya, kita kasih linknya. Oke, ada pertanyaan dari Taufikul. Tips untuk menentukan prioritas dari setiap planning kita. Yang kedua, dari aspek apa kita menentukan prioritas dari beberapa planning yang sudah kita buat. Silakan, Ya. Dr. Ramlan. Tadi sebenarnya udah disinggung ya sama Bang Sandi ya. Tadi yang kita bagi 4. Biasanya kita ada membagi prioritas itu jadi 4. Yang pertama, Ya, mana yang penting mendesak, ya kan? Kemudian ya, mana yang penting tidak mendesak, ya kan? Mendesak tapi tidak penting. bisa. Mana yang Ya, ya, mana yang tidak mendesak tapi penting. Kemudian mana yang tidak mendesak sama tidak penting. Dan kita juga harus ya, punya planning, karena kalau nggak punya planning kita nggak tahu apa yang mau kita lakukan, gimana kita mau buat prioritas ketika kita nggak tahu apa yang mau kita lakukan, ya nggak, Bang Andi? Jadi yang pertama ya, itu kita setuju. harus tahu apa yang akan kita lakukan. Nah, ini kadang Ya, untuk menentukan ini atau untuk mengetahui ini dibutuhkan mentor, dibutuhkan orang-orang yang punya pengalaman. Akhirnya kita bisa nyontoh pengalamannya atau kita bisa melihat kira-kira kita sesuai nggak ya dengan beliau, dengan pengalamannya, bisa nggak kita lakukan gitu. Nah, kita evaluasi. ya, Nah, kira-kira kita sesuai nggak? Kira-kira kita orangnya seperti itu nggak? Memang bukan berarti kita harus nyontoh orang lain jadi orang lain, ya, bukan. Maksudnya bukan kita jadi orang lain, kita memang jadi diri sendiri, tapi mungkin pengalaman orang lain, ilmu dari orang lain itu bisa dijadikan pengalaman, dan kegiatan-kegiatan orang lain itu yang positif bisa kita tiru gitu, bisa kita lakukan ya. Setelah lihat hal baik, siapa tahu dengan kita lakukan itu kita jadi tahu ternyata itulah salah satu dari bakat kita atau salah satu dari passion kita. Jadi ketika kita udah tahu passion kita apa, bakat kita apa, minat kita apa, maka itu akan membuat kita semakin produktif gitu, Bang Andi. oke, Masya Allah. Nah, tips sukses atau suksesnya dari Dr. Ramlan ini tidak lepas dari mentor. Nah, Iya. menurut Dr. Ramlan nih, seberapa penting peran mentor bagi Dr. Ramlan sendiri? Kalau saya, Bang Andi, ya, dari kuliah itu saya kan waktu SMA belum pernah mentoring. Nah, saya baru mengenal mentoring itu ketika saya kuliah, Bang Andi. Dan ketika saya jumpa dengan mentor saya itu, dan itu di luar ekspektasi saya gitu. Artinya melebihi ekspektasi saya gitu. Melebihi ekspektasi saya ketika saya ikut mentoring, Bang Andi. Karena ternyata dulu ketika saya ikut mentoring agama Islam, saya ngiranya dulu itu hanya sekedar baca Quran, ngaji, ramah. Ternyata ketika
mentoring agama Islam, mentoring di kampus itu, saya belajar banyak gitu. Saya bisa curhat bareng sama mentor saya, senior saya itu yang jadi mentor saya. Saya juga bisa diajak makan bareng, saya juga bisa diajak kadang olahraga bareng, saya juga bisa diskusi bareng dengan materi kuliah, bahkan dengan istilahnya ketika ada masalah-masalah di keluarga atau masalah di kampus bisa diskusi bareng. Jadi itu ternyata membuat kita semakin semangat gitu Bang Andi. Karena ketika kita jatuh, ketika kita jenuh, ketika kita ada masalah, kita bisa menemukan solusi dan yang ngasih solusi itu adalah orang yang tepat gitu Bang Andi. Jadi nggak salah, orangnya kan mentor itu kan adalah orang pilihan tuh Bang Andi ya. Dan itu kadang ketika kita salah mencari solusi atau salah bercerita pada orang-orang yang tidak tepat, bukan solusi yang ada, malah masalah semakin besar gitu. Makanya saya bersyukur ketika saya punya mentor, saya diingatkan ketika saya salah, saya juga diberikan dukungan ketika saya butuh dukungan, dan ketika saya butuh curhat, saya bisa juga curhat, dan curhat itu benar-benar kepada orang yang tepat. Gitu. Makanya mentor itu sangat penting bagi saya. Saya bisa berubah seperti sekarang ini, saya bisa jadi seperti ini, itu salah satunya juga tidak lepas dari pengaruh seorang mentor. Di sini mentor saya ada Bang, saya sebutkan aja ya, saya benar-benar bangga banget sama mentor saya. Dulu pertama kali saya kuliah, mentor saya itu Bang Andri Maifal, Dokter Andri Maifal. Sekarang Masya Allah sekarang udah jadi bukan hanya dokter yang pinter ya, tapi juga beliau seorang tentor. Dan dulu saya pernah ikut sama Bang Andri Maifal juga. Dan itu salah satu motivasi saya untuk jadi tentor juga Bang Andi. Dan ada juga Bang pernah, kemudian sama Bang Andi sampai sekarang. Bang Andi masih sampai sekarang masih mentoring. Banyak sih Mas Edvan, terima kasih atas mentoringnya dan juga ilmunya. Banyak banget terima kasih atas ilmunya dan juga pengalamannya. Masya Allah, itu sangat. Jadi mentor itu adalah, kalau buat saya mentor adalah shortcut ya. Kalau kita sekarang ini kan mau belajar dimanapun bisa, mau belajar dari buku, mau belajar dari internet, dari YouTube, itu bebas bisa. Tapi begitu kita stuck, kita mau nanya ke siapa, bingung. Tapi kalau dari mentor akan memberikan pengalamannya ke kita, seperti itu ya. Ibaratnya seorang mentor itu sudah mengalami atau experience-nya sudah ada 10 tahun, 10 tahun itu dia persingkat, dia berikan yang terbaik-terbaiknya buat kita. Nah, kita tidak harus melewati 10 tahun itu lagi. Ya, karena itu alhamdulillah Dr. Ramlan sekarang di usia 24 berbicaranya seperti seorang yang melebihi dokter yang luar biasa gitu ya, seperti dokter yang sudah sangat berpengalaman gitu. Nah itu ternyata di balik itu semua peran mentor sangat berperan penting buat Dr. Ramlan. Nah kalau teman-teman nih ingin belajar bisnis dan keuangan, bisa mengikuti komunitas kami, komunitas saya yang saya dan Bang Deddy dirikan, yaitu komunitas muda berpengaruh. Apa 3 goal atau tujuan utama dari seorang Dr. Ramlan nih untuk menetapkan maksudnya agar terus dapat melangkah lebih dekat lagi ke impian-impian yang mau dicapai berikutnya? Apa kira-kira 3 goal atau tujuan utamanya? Oke, yang pertama goal saya itu saya ingin jadi direktur rumah sakit Bang Andi. Saya ingin jadi direktur rumah sakit, saya ingin punya rumah sakit sendiri, saya ingin bisa lebih luas dengan saya punya rumah sakit sendiri, tentunya rumah sakit yang skala internasional dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Itu kan di bidang saya. Kemudian saya ingin mendirikan suatu lembaga training atau lembaga pelatihan di mana orang lain bisa belajar, tidak hanya belajar hard skill, tapi belajar soft skill. Dan saya ingin mendirikan suatu yayasan Al-Quran, tahfiz Quran, sama belajar Al-Quran. Masya Allah, luar biasa sekali impian-impian Dr. Ramlan. Mudah-mudahan Allah kabulkan, insya Allah. Oke, ada pertanyaan nih Dr. Ramlan dari Nurzana. Kak, sistem beasiswa kuliah di luar negeri itu seperti apa? Apa sama seperti beasiswa di Indonesia, ketika IPK-nya turun, beasiswanya di drop atau di stop? Ya, ini pertanyaannya bagus nih. Ini sebenarnya setiap beasiswa itu punya kriterianya masing-masing. Ya, ada beasiswa yang benar-benar strict banget. Artinya ketika dia tidak memenuhi persyaratannya, langsung di stop beasiswanya. Tapi ada beberapa atau kebanyakan itu sebenarnya dikasih surat peringatan dulu gitu. Artinya contoh nih, kita ikut beasiswa A gitu ya. Misalnya syaratnya harus IPK-nya harus di atas 3. Nah, tiba-tiba IP-nya di bawah 3, 2,9 atau 2,8. Nah, mungkin di beberapa beasiswa dia masih berikan keringanan, artinya masih diberikan waktu untuk bisa memperbaikinya di semester depan gitu. Tapi kalau kita masih statusnya masih ingin dapat beasiswa,
ya betul penuhi dulu syaratnya gitu. Ini beda kalau sekarang kita dapat beasiswanya ya. Jadi kalau kita belum dapat beasiswanya, kita mau dapat beasiswa itu ya kita harus dapatkan dulu standarnya. Jadi kalau beasiswa itu standar IPK-nya minimal 3, ya kita harus dapat dulu IP 3. Kalau IP kita 2,9 gimana Bang? Ya nggak bisa. Karena persyaratan awalnya itu udah 3,0. Nah, tapi kalau kita dapat beasiswa di luar negeri, misalkan gitu kan, nah itu kadang berbeda setiap beasiswa. Ada yang strict banget, dia harus minimal segini, kalau nggak dapat langsung dihanguskan. Tapi ada beberapa yang dia masih memberikan keringanan atau dipotong biasanya. Jadi kayak dipotong beasiswanya berapa persen atau dikurangi gitu ya, atau dia harus bayar ganti rugi. Nah, ada yang kayak gitu juga, Bang Andi. Beda-beda. Ya jelas kalau mau beasiswa ke luar negeri itu tidak hanya sekedar mempertimbangkan biaya kuliah, tapi juga harus mempertimbangkan kita di sana bisa bertahan nggak dengan kondisi karakteristik budaya dan juga apa istilahnya di budaya dan juga lingkungan di sana lah. Kita benar-benar harus mempersiapkan itu juga. Makanya itulah kenapa supaya kita bisa benar-benar yakin kita bisa di sana bisa jadi yang terbaik, persiapannya juga harus matang. Gitu. Masya Allah. Ini semoga menjawab pertanyaannya tadi ya. Ini juga ada sama pertanyaannya dari Afitun sama ya. Pertanyaannya share pengalaman beasiswa. Nah, saya boleh tambahkan tadi, selain juga mengecek apa tadi, kondisi kita udah siap, juga persiapkan kondisi kita, apakah kita cocok dengan cuaca sana. Nah, ya, gitu betul. ya. Karena ya, nah, karena saya juga dulu pernah dapat tawaran nih kerja di suatu negara gitu, yang cuacanya minus sekian gitu, yang ada saljunya. Tapi saya bilang salah, sudah interview 1 jam, terus saya bilang maaf Pak, terus terang saya cocok bekerja dengan Bapak, tetapi saya minta maaf sekali lagi karena kondisi tubuh saya tidak memungkinkan untuk di cuaca minus 0 derajat gitu. Ya, jadi teman-teman juga terkadang kita nggak semua orang yang bisa bertahan di cuaca yang ekstrim seperti itu. Jadi selain akademis apa tadi IPK yang harus dipersiapkan dan lain-lainnya, juga persiapkan diri kita. Nah, seperti itu. Oke, masih banyak pertanyaan ini. Dr. Ramlan, kembali lagi ke Taufikul, Masya Allah. Apakah ada beasiswa di luar negeri itu bisa didapatkan oleh orang ekonominya terbilang cukup? Soalnya saya tidak mau merepotkan ekonomi orang tua. Ini maksudnya gimana tuh? Maksudnya kalau orang tuanya mampu, gitu maksudnya? Kurang, mungkin orang tuanya tidak mampu. Oh, tidak mampu, beasiswa, ya. Mungkin maksudnya ini, beasiswa itu apa saja yang di-cover gitu kalau di luar negeri. Karena kan di sana kita harus mengeluarkan biaya hidup dan lain-lainnya. Semoga benar ya, Taufikul ya. Ya. Iya. Oke, Taufik, kita coba jawab. Jadi kalau beasiswa itu kan masing-masing berbeda. Ada beasiswa yang dia mengcover semua biaya hidup. Kayak kemarin saya waktu pas saya ke Jerman, itu semua ditanggung, bahkan visa, paspor, kemudian semua selama saya di sana, biaya hidup, biaya selama saya sekolah di sana, itu semua dibiayain langsung oleh pemerintah Jerman gitu. Nah, ada beasiswa yang full seperti itu. Nah, ada juga beasiswa yang tidak full, artinya beasiswa itu hanya membiayain uang selama kita di sana gitu. Kayak kemarin saya ke Thailand, itu tidak dikasih uang saku. Nah, kalau ke Jerman kemarin dikasih uang saku, dikasih uang untuk kita selama di sana itu dikasih uang saku. Nah, ketika saya ke Thailand itu tidak dikasih uang saku. Nah, ada juga beasiswa, tapi yang ke Thailand itu untuk tiketnya dari Medan itu ditanggung. Jadi ada beberapa beasiswa itu dia tanggung juga untuk tiket kita berangkat dari negara awal kita ke negara tujuan. Ya, kalau namanya full berarti semua ditanggung, mulai dari persiapan visa, kemudian tiket, kemudian selama biaya di sana, bahkan biaya hidup ditanggung. Bahkan kita dikasih uang seperti itu ya. Nah, itu full. Ada yang parsial itu ditanggung hanya mungkin uang kuliahnya. Tapi kalau visa sama biaya hidup kita di sana kita yang biaya sendiri. Nah, itu benar-benar dibaca bagus-bagus. Kalau dibilang ada atau enggak ada. Dan ya, jadi benar-benar harus dibaca baik-baik. Tapi yang jelas kalau seandainya ingin dapat beasiswa yang full scholarship, yang full beasiswa itu tantangannya lebih besar dan biasanya peminatnya banyak, yang diterima sedikit, ya nggak Bang Andi? Jadi Ya, kita harus punya nilai lebih. Kita kalau bisa punya banyak nilai lebih, gitu, supaya bisa dapatkan full scholarship gitu. Masya Allah. Menurut Dr. Ramlan nih, yang terbaik di mana nih buat teman-teman nih yang harus dipilih? Apakah harus ke Jerman atau ke Singapura atau ke mana, ke Thailand atau kemana? Kalau saya itu kan masing-masing Bang jurusannya dibilang yang terbaik kan, misalkan nih kedokteran misalkan ya.
Kedokteran itu kan masing-masing universitas ada yang terbaik, misalkan di Harvard atau di Jerman juga ada gitu ya. Kita ya, masing-masing kita ingin jadi apa dulu nih, kita kuliah apa dulu. Ya kan nggak semua di Amerika yang terbaik gitu kan. Mungkin bisa jadi ada di ya, negara lain yang jurusan tertentu itu sebenarnya lebih baiknya di negara yang selama ini kita bangga-banggakan Amerika atau Inggris gitu. Mungkin ada di beberapa negara ternyata jurusan itu lebih bagus di situ pendidikannya gitu ya. Nah itu kita harus benar-benar cari tahu dulu kita mau mau jurusan apa, kita mau spesialis di bidang apa, kita cari di ranking internasionalnya kira-kira yang bagusnya di mana, yang paling baiknya di mana ya. Dan ya, penilaian itu sebenarnya masing-masing ada ya Bang Handi ya. Kadang penilaian itu ada dari ya, segi penelitian, ada dari segi kepopuleran gitu ya. Dan masing-masing kan ada penilaiannya. Kita pinginnya seperti apa dulu gitu. Semuanya baik sih sebenarnya. Tapi kita harus benar-benar tahu datanya dulu gitu. ya. Oh, Masya Allah. Ini teman-teman kalau pingin detail, Alhamdulillah ya, antusiasnya memang menanyakan tentang beasiswa ini sangat tinggi, Alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa mengikuti jejaknya Dr. Ramlan. Kalau pingin nih bisa mengikuti jejaknya Dr. Ramlan, sekarang dipermudah nih, teman-teman bisa join di Instagramnya Mentoring Beasiswa Prestasi. Nah, di situ foundernya dan mentornya adalah langsung Dr. Ramlan. Detailnya ke sana ya. Ini ada Ya. pertanyaan juga dari Nurjanah Devika. Standar IPK di luar negeri berapa, Kak? Maksudnya Rata-rata untuk kalau kita mendapatkan beasiswa ini mungkin. mau dapat beasiswa ya Bang Dia. Jadi beasiswa itu biasanya kita Ya, ya. nilai kalau misalnya kita IPK, mereka minta ada yang skalanya 3,0. Jadi rata-rata sih 3,0 minimal kalau IPK ya. Tapi ada juga yang mensyaratkan IPK 3,5. Itu biasanya kalau mau full scholarship biasanya ada tuh yang sampai minimal IPK-nya 3,5. Nah, kalau dia yang dari SMA mau kuliah di S1 di sana, nah itu terkadang mereka minta nilai UN. Nilai UN itu minimal 85 gitu rata-ratanya gitu. Ada yang kayak gitu. Ada juga di mata pelajaran tertentu harus minimal 85 gitu. Jadi tergantung tergantung lembaga beasiswanya, tapi rata-rata sih seperti itu. Kisarannya itu kalau IPK 3,5, kalau nilai 85 gitu, 90 atau ya paling rendah 80. Tapi kalau mau beasiswa full ya lebih bagus, lebih tinggi lebih bagus gitu. Masya Allah. Oke, semoga menjawab ya, Nurjana Devika. Buat teman-teman lainnya yang ingin bertanya, silakan ya. Jadi banyak sekali nih pertanyaan tentang beasiswa ini, Dr. Ramlan. Oke, saya bacakan satu pertanyaan lagi tentang beasiswa. Tema beasiswa Kenapa, Dr. dalam Iya, kita iya. di komunitas kita tidak buat seminar. Jadi mungkin mereka lagi nunggu-nunggu kapan lagi buat seminar gitu ya. Insya Allah dalam waktu dekat kita bakal undang para penerima beasiswa untuk berbagi di acara seminar online kita di Mentoring Beasiswa Prestasi. Jadi jangan lupa di follow ya. Jangan lupa di follow ya, Mentoring Beasiswa Prestasi Instagramnya. Oke, ini satu lagi pertanyaan tentang beasiswa, Afifatun. Beasiswa di dalam negeri kebanyakan harus daftar kuliah dulu, baru bisa ngurus beasiswa. Di dalam negeri memang begitukah? Nah, sebenarnya banyak beasiswa yang bisa kita manfaatkan sebelum kita lulus beasiswa, sebelum kita lulus kuliah. Contohnya beasiswa apa Bang? Beasiswa bidik misi. Jadi bidik misi itu kan bisa daftar di awal. Artinya kita sebelum tahu tujuan kita di mana, kita daftar dulu beasiswanya gitu. Ada juga beasiswa kalau waktu SMA kita bisa beasiswa data print, beasiswa tunjangan untuk dari segi keuangan, beasiswa daerah gitu. Itu biasanya didapatkan bagi orang-orang yang waktu SMA-nya berprestasi. Jadi ketika SMA-nya berprestasi, dia dapat beasiswa bahkan sebelum dia diterima gitu. Contoh juga ketika kita dapat juara Olimpiade Bang Andi. Jadi ketika kita juara OSN, kita juara OSN medali emas, nah itu biasanya kita dapat beasiswa dari kementerian gitu. Nah itu ada tuh kawan-kawan saya udah langsung lulus, dia mau tinggal milih aja di mana gitu. Dapat beasiswa. Oke. Masya Allah. Domo arigato gozaimashita. Teman-teman perlu ketahui ya, Dr. Ramlan ini pernah kursus ya. Mungkin sampai sekarang ini masih terus dilatih 4 bahasa. Bahasa Arabik, Inggris, Jerman, dan Jepang. Masya Allah. Nih teman-teman, jadi di mentoring beasiswa prestasi ini, teman-teman bukan hanya nanti belajar bagaimana cara mendapatkan beasiswa, tapi nanti juga bisa belajar secara basic lah, secara standar kata-kata. Misalnya teman-teman mau ke Jerman nih, ngambil beasiswa ke Jerman, nanti bisa mungkin juga belajar dari Dr. Ramlan, di mana kursusnya yang terbaik berdasarkan pengalaman Dr. Ramlan kemarin itu ya.
Alhamdulillah antusias teman-teman ini sangat tinggi sekali. Alhamdulillah. Nah, jadi teman-teman perlu ketahui, Dokter Ramlan ini bukan hanya sebagai dokter, tetapi juga sebagai pebisnis. Nah, di lain itu juga Dokter Ramlan sebagai motivator, inspirator, trainer. Nah, Masya Allah, luar biasa banget ya. Saya pun sekarang ini menjalani bisnis aja, ada 3 bisnis, itu pun sudah kelimpungan gitu ya. Apalagi seperti Dokter Ramlan ya. Alhamdulillah Dokter Ramlan terus berbagi di usia yang sangat muda. Kami doakan semoga Dokter Ramlan sehat terus menginspirasi banyak orang, terus memotivasi banyak orang, terus mementorin banyak orang, khususnya anak-anak muda yang di luaran sana yang masih bingung mencari passionnya. Kebanyakan nih teman-teman saya juga waktu saya kerja di Dubai itu, teman-teman anak muda di sana itu belum ketemu passionnya Dokter Ramlan. Nah, begitu mereka datang ke saya, Bang, bagaimana? Saya ini sebenarnya pingin jadi pengusaha. Begitu saya tanya, apa kendalamu kamu nggak jalanin jadi pengusaha? Modal, Bang. Oke, sekarang saya kasih kamu modal 200 juta cash. Usaha apa yang mau kamu buka? Apa ya, Bang? Bingung. Nah, ternyata memang kita itu harus punya plan, kita harus punya goal yang jelas, dituliskan seperti apa yang disampaikan Dokter Ramlan tadi. Jadi kita terus ingat apa yang mau kita capai. Nah, Dokter Ramlan, mungkin kita akhiri dalam beberapa menit ke depan ya, karena sudah mau masuk waktu maghrib. Sebagai penutup nih, apa pesan Dokter Ramlan nih buat teman-teman yang nonton live Instagram ini? Silahkan Dokter Ramlan. Ya, teman-teman sekalian, jadi tadi sudah kita bahas, semuanya butuh planning, semuanya butuh perencanaan, dan semuanya butuh ketekunan dan ikhtiar yang baik, dan perbanyak berdoanya. Jadi teman-teman, salah satu ikhtiar untuk kita bisa punya planning yang bagus, teman-teman harus punya planning, dan teman-teman ikhtiarnya salah satunya adalah dengan menuliskan planningnya. Teman-teman boleh tuliskan di handphone boleh, tapi saran saya teman-teman harus punya buku atau punya kertas khusus untuk menuliskan planning teman-teman. Kalau saya tulisnya di buku planning seperti ini. Kalau teman-teman ingin juga hal yang sama, ingin buku yang sama dengan buku yang saya pakai, teman-teman bisa cek di @futurebrewer.id. Kalau teman-teman ingin juga cari tahu apa aja buku-buku yang saya rekomendasikan, teman-teman bisa cek di @futurebrewer.id. Kalau kita mau sharing tentang beasiswa, teman-teman bisa gabung dengan saya di mentoring beasiswa prestasi, dan kita bisa ikuti proyek-proyek berikutnya, kita bisa sharing bareng, dan semuanya saya berharap bisa semakin bermanfaat ya, kita bisa kolaborasi, bermanfaatnya semakin besar, dan saya yakin teman-teman semuanya kita punya peluang, kita punya kesempatan untuk bisa sukses bersama, asal kita yakin sama Allah, kita tingkatkan usahanya ya, luruskan dulu niatnya, pertama luruskan dulu niatnya, tingkatkan usahanya, perbanyak ibadahnya, dan juga perbanyak doanya. Dan teman-teman sekalian, tak ada manusia yang sempurna. Karena masing-masing dari kita punya kelebihan dan kekurangan yang tak sama. Kita adalah manusia biasa, yang tak lepas dari salah dan lupa. Kadang tak sadar telah melakukan hal yang berujung dosa. Kata maaf jangan malu diucapkan. Tak perlu saling menyalahkan, tetapi berusahalah untuk saling memaafkan. Sama-sama berusaha memperbaiki diri, bukan membanggakan diri sendiri. Tebarkan kebaikan dan tetaplah rendah hati. Tebarkan senyuman yang menenteramkan setiap hati. Jangan terlalu senang ketika hanya selalu diberi, tapi berbanggalah ketika masih bisa merasakan indah dan nikmatnya berbagi. Apalagi bisa merolah senang atas apa yang telah kita beri. Dan jangan jadikan alasan tak punya cukup uang, sehingga tak mampu memberi dan berbagi. Karena kita semua masih punya waktu luang yang diberikan oleh Ilahi Robbi untuk terus belajar, berbagi, dan menginspirasi. Saya Dr. Manzur Pulungan, terima kasih. Salam inspirasi Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, waalaikumsalam. Terima kasih Dokter Ramlan, terima kasih buat teman-teman yang sudah join di live Instagram kali ini. Dan sebagai penutup dari saya, buat teman-teman nih yang masih muda, belum menemukan passionnya, belum menemukan jati dirinya, silakan teman-teman itu bergabung di komunitas Muda Berpengaruh. Nanti di sana teman-teman akan diajarkan membentuk pola mindset, bagaimana menemukan passion dan jati dirinya. Dan teman-teman akan diajarkan juga di sana bagaimana caranya mengelola keuangan. Jadi bukan hanya berbisnis, nanti teman-teman juga akan diajarkan bagaimana mengelola keuangan. Nah, teman-teman semua, terima kasih sekali lagi dari saya, dan terima kasih Dokter Ramlan sudah meluangkan waktunya. Dokter Ramlan adalah inspirator buat saya, Masya Allah, di usia yang sangat muda, di umur 24 tahun, sudah mencapai segudang prestasi yang sangat luar biasa. Seperti yang saya katakan tadi, Dokter Ramlan adalah
sebagai pengganti sosok B.J. Habibie buat saya. Masya Allah. Teman-teman, terima kasih sekali lagi dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.